Insya Allah kurang sehat muridanya. Kita sadar dulu saya. Kita mengambil berkah dari tiap ayat yang kita baca. Surah Fatir, surah 35 ayat 28. Tentang konsep dasar gaul. Perhatian kalau Quran sedang dibacakan, wajib Al-Quran pas kami melalui fitur alam. Namun biar dapat rahmat, kita dengarkan dan diam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنا يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Dan demikianlah pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hamba Allah, masuk kita hanyalah ulama. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi isami hablillah wal ibti'adi 'anil adatil jahiliyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wahai ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu ayat. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musahabbatu tasriful tabi'ah. Hamdan wa syukurillah, artinya puji syukur hanyalah milik Allah. Hamdan wa syukurillah tafsirannya segala fakta dan kenyataan berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Setiap hubungan kita ada dalam genggamannya, hati-hati. Dan setiap puluh triliun saya dalam tubuh kita pun ada dalam kendali. Hamdan wa syukurillah, praktek di kenyataan kehidupan bahwa apapun akan kembali kepada ini yang paling mistis dan misterius. Setiap kita ada dalam antrian, karena hidup ini seperti eskalator, gerak tidak bergerak, maju, dan semakin mengalami kemajuan kepada titik yang namanya kesudahan. Orok maut, bayi mati, mengunjirna wafat. Jangan merasa gagah, cantik, kuat, sehat, berjaya, dan masih muda, karena syarat mati tidak harus tua dan sakit.
Pepatah mengatakan sepandai-pandainya menyimpan istri tua, sepandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau umurnya panjang akhirnya tua juga. Maka jangan terjebak dengan hoax dan quotes yang hoax menjadi hoax sahau kedua gaplok mata ayat karena hoax gaplok hoax apa. Bersyukur atas takdir yang luar biasa di malam ini, karena tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama dengan detik yang sama. Setiap detik sama wal asri, tapi inal insan lafi muslim. Karena dengan detik yang sama nasib manusia bisa jadi berbeda. Kenapa kita ada di kajian ini? Bersyukur Allah yang melangkahkan kaki kita di sini. Jangan merasa bisa, harus bisa merasa. Jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Jangan merasa benar, harus benar merasa. Jangan merasa cukup, harus cukup merasa. Jangan merasa bersih, yang paling penting harus bersih merasa. Ustaz, kenapa ngomongnya di bolak-balik? Tahu bulat ke? Asal bolak-balik. Nyake 500-an. Tapi kan digorengnya na mobil, gurih-gurihnya. Nah, Ustaz apa liriknya? Ada ini mah poe. Padahal kan pakai kupluk Ustaz, aku kadang mah apal. Jika isi minum poe masalah ya. Ini penting, ini pembentukan orang biologis. Kayak barusan MC yang sambutan, yang ngaji harus dibiasakan seperti itu. Dokter aja kalau di pantau ya kok. Saya juga dulu gitu dulu. Ada pembentukan alarm biologis, alam bisa karena biasa. Maka slow dibaca, tenang aja. Kalem, kajian malam, sepotong, serial komedi tengah malam. Ulama baperin, gua perasaan guys. Sebelum saya masuk ke tema gaulku, temanya challenge sekali. Katanya anak gaul, tapi kenapa kamu digauli? Ini harus diyakin, harus dipisah. Karena ada pergaulan syariah, ada pergaulan sekuler, hedonis, westernisasi, barat-baratan, nggak main. Baju menang metal, tapi tolong ngaji mah kudu murosah. Kaos menang berpikir, tapi tolong kita mah Islam ngajinya kudu takbir. Baik bagi preman yang penting hatena beriman. Juga ayah awal security hatena logis. Gaulku. Terima kasih. Siapa yang itu yang adiknya di Brokoli di sini? Ngebantu kegiatan LDK luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Saya dengar kata-katanya jujur bisa. Ayo gabung. Maaf, saya beda pemahaman. Mending gitu daripada begitu harap hati mungkin. Setuju tidak? Mending jujur, tapi tidak ada dusta di antara kita. Karena pun terlihat quotes-nya untuk malam ini, perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Itu bahaya. Kalau perbedaan menyebabkan perpecahan, yang akan terjadi adalah perpecahan antar suku. Perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Biasanya memicu perbedaan pendapat lalu kemudian menjadi perpecahan itu bukan perbedaannya. Bagian bayi namun kedengkian, merasa benar, merasa bersih, merasa pintar, merasa cukup, merasa benar. Harus benar merasa. Allah ciptakan setiap kita berbeda, gak ada yang sama. DNA, sidik jari. Kenapa mesti alergi dengan perbedaan? Maka tidak harus pakai seragam. Yang penting pakai seragam. Kita nggak suka pakai seragam, aku suka seragam. Mantap, dia suka kopi, bobol batin, ya bunga. Kita kan dibiasakan segelas kelobaan biar warna. Join kuman, innamal minuna ikhwah.
Kalau tidak ada penyakit hati, apapun walaupun bersama tidak akan jadi penyakit. Karena penyakit muncul dari pola pikir yang salah. Menjadi gula, menjadi stroke. Karena pola pikir yang salah. Maka mau pilih gaji, mau pilih rezeki. Kalau rezeki mah tak terbatas, unlimited. Rezeki mah di Allah, gaji mah di jelema. Gaji mah ya stroke, yang sulit, rezeki mah tidak ada. Maka kalau bang ada gaji, biasanya stroke. Hari dengan sleep ke mau right, tarik mau balik. Ini masalah memahami kearifan. Kita alergi dengan perbedaan. Gaulmu gaul, laku dinuku mayadi. Tapi persoalan akidah tetap prinsip. Tapi tidak boleh saling mencaci. Kalau ya subuh alihatahum, kalau ya subuh Allah. Jangan menghina ilah yang lain, nanti mereka menghina Allah. Kemarin jadi rame tanggal 4 itu gara-gara yang menghina. Semestinya nggak mesti terjadi. Coba kalau Ahok itu jenderal berdemo jutaan jelema keluar minta ampura, saya merasa sudah bersalah menistakan Al-Maidah 51. Bukti saya merasa bersalah saksikan oleh semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan Ahok lain Tuhan. Kalau ngopi sikit. Kan baik ada tuduhan. Kenapa saya tidak bertemu? Sudah jelas dia kafir, ada kepentingan. Innal kafirina yu'rafu kufruhu bi'ikadu, dikenal keingkarannya karena menolak. Innal ladzina kafaru sawa'u. Cuma Anda tahu kodemo amlak tundinhu, tidak kodemo layu minun mabalik ma terus aja. Jadi sampai gawe tidak apa-apa. Nu bau di teh karena gawe tahu kedeli jadi kamu kan tak mulai benar tapi kayak itu bising jadi keburu bakti mulai berbakti jangan nanti bising keburu mati mulai benar tapi entar bising keburu DN ya gaul Rasul pernah memberikan jaminan siapa yang mengganggu kafir ini sama dengan mengganggu tasamuh, toleransi dalam Islam itu juara. Kalau tidak mengganggu, jangan diganggu. Jaga jarak, aman. Bersosialisasi, bermuamalah. Rasul pernah pinjam waktu Yahudi, malah dibalikkan di lewihan. Bukan Yahudi yang menentukan, cuma dibalik. Menginjamkan melalui. Ya. Ini kan hal-hal yang perlu dikaji ulang supaya timbul kearifan dan bijaksana. Maka kebijakan tidak harus kebajikan, harus jadi kebajikan. Maka mengambil keputusannya istikharah dulu. Kecil apapun kebijakan yang akan disetujui. Orang istikharah difungsikan untuk milih jodoh saja. Jadi mengkerucut persoalannya, nggak integral lagi, nggak paripurna lagi. Maka tak kenal maka tak sayang. Peribahasa itu saya sudah tidak memperlakukan. Istilah peribahasa tak kenal maka tak sayang bagi saya pribadi sudah tidak berlaku. Saya belum kenal udah sayang. Nur tanya itu singkatan nur cahaya tak takwa nio nikmati dialoge. Jangan terjebak frekuensi rekamarana tuh gaya painatan habun sudah Allah seperti itu kan. Inna bu'itsu liutani mama karimah akhlak. Hadis ini sahih. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jangan terjebak. Harus objektif dengerin ceramah malam ini. Ya. Karena kalau nggak objektif nanti ribut. Ya. Tidak harus pergi semua atau ubah 122. Harus ada yang menjaga ilmu. Setuju? Jadi yang kemarin jadi masalah itu yang nggak demo disalahkan sama yang demo, jadi kurang lebih aduh ya deh. Lu jeri jangkrik, lu potong suku jangkrik, lu coplok dulu jangkrik, lu keprok, lu ngadu jangkrik. Ini filosofi ngadu jangkrik. Jangan mau diadu dombakan, bagi-bagi tugas. Maka penting kajian seperti ini. Al-Musbit jantung budal kalau membersihkan punya alasan, benar? Gara-gara kadel. Benon sare tunduk, benon makan lapar, benon minum haus, benon terpergi, hidung geri, mengajikan ogo, udah isi. Demo Islam ID 5 udah mainstream. Ini
yang jadi persoalan kemarin kan di sosmed menyerang, kemudian saudara kita yang tidak seperti peduli. Hati-hati. Ada yang dengan hati, ada yang dengan doa, ada yang dengan tidak setuju pada pernyataan penghinaan itu, ada yang dengan tenaga, pikiran dan harta. Allah makanan tinggi ajma dengan 9. Diam di frekuensi masing-masing. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Yang poligaminya kamu yang polipantai. Daripada buka pemajikan hiji pas saya ini 4 akun juga. Ini kan matematik. Di toprak kamu program Japati. Ini prinsip matematika, berbuat besar berbanyak cabang. Gaul itu. Nabi bersabda, al-musahabbatu tasbiqul tabi'ah. Hati-hati pergaulan mencuri tabiat. Sometimes satu ketika saya ngisi di rumah sakit jiwa RSJ. Saya masuk waktu duha, waktu itu pasiennya satu ruangan sakit. Saya sedang mengibaratkan dia pasien. Waktu Ustaz masuk tinggali ke Sareli, berbeda, yo. Kita dokter mempromosikan Ustaz, maafin ya, karena ya sudah tergerhanai pikirannya. Kalau nggak apa-apa dong, kayak bermusuh, pakai nyereh di benangan, pakai cangkang jarum tuntungan kecil. Udah ngeliwat ya dokter tuh, udah tak mungkin. Minggu pertama, minggu kedua masih istiqomah musuh. Dengan karakter. Eta dokter dan minggu lama nanya, atuh ting hayang ngapuji ting terjebak. Ditanya dari ngelang adalah terjebaknya dapat ikannya. Kata nu gelok loh, dokter gelok. Museum KTL udah jadi era sorak. Dokter era gaul, hati-hati pergaulan mencuri tabiat. Maka be strong be yourself. Jadi diri sendiri yang strong dalam kebenaran. Bentar saya ini Pak, stylenya beda. Karena garapannya juga beda. Kenapa saya ini pakai kupluk? Karena di Dewan memang beda. Saya kalau pagi di Dewan Pak, sebelum sholat subuh ada di dalam Indonesia itu, kalau siang tadi ada di Sinet TV. Bisa lagi kalau paginya di 103 jam 6 sampai jam 5 di Radio 103,9 yang harapan. Saya nggak berharap jadi seperti malam ini, tapi takdir berkata lain, hanya doa yang bukan takdir. Dir mantan maafkan saya. Kalau Bapak, Teteh, AA, semua sahabat saya yang di sini tahu saya masa lalu nggak bakalan mau dengar kisah saya, karena saya manusia pernah ngapain. Tapi ternyata Allah tidak pernah melihat masa lalu, dan Allah lihat pertauban. Umar bin Khattab itu yang hendak membunuh Rasul, tapi akhirnya dikubur dekat Rasul di Masjid Nabawi. Khalid bin Walid itu peminum obat, tapi jadi pembela Islam. Rasulullah punya sahabat namanya Abdullah, keren, mbak, tapi kerjaan nanti ngurian Rasul, ngoncol, beri humor. Rasul sering ketawa, bikin ketawa sama dia, percakapan. Tapi bau, sok minum, mabok. Tapi jujur, ngus mabok datang ke Rasul, Rasul panggilitkan, tolong aku kisos, tapi sudah mabuk. Sahabat yang lain, ibu juga mengincingkan mata. Baru ada Rasul sendiri deh, tapi minggu berikutnya Rasul saya mabuk lagi. Jika cucu tak yakin dia nyokot lagi, mabuk lagi. Tapi Rasul melayani. Cepret. Ini karakter, ini habit. Like it's a process. Sampai sahabat musyawarah Rasul, bosan, terus melaknat, kutuk, minta ke Allah. Enggak, Rasul.
Aku diutus untuk memberikan rahmat, bukan memberikan makna. Pada dasarnya hati dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kau menghargai diri. Ini yang jadi dakwah masjid saya hari ini. Saya dakwah ke tempat pelacuran, Pak. Saya dakwah ke kafe-kafe, tempat hiburan malam, kadang solo karir sendiri dengan busana seperti ini. Karena saya kalau pakai gamis bikin alergi orang. Terus mau awak penek pakai baju gomer. Sebenarnya ada yang komen, mana udah penek mau pakai baju pemajikan kan? 3 karung belum, Pak. Ya sudahlah, dengan style yang strong juga bosan. Jadi saya jadi diri sendiri. Saya kira pakai kupluk nyantong ayamnya. Saya mah cowok endorse, Pak. Dari kupluk sampai sepatu kecuali CD. Dan terakhir kiri CD mah jangan endorse. Dari kupluk sampai sepatu satu merek jajak kalau Heron Kasir. Pamer KB asli. Ini doa ibu saya. Efek mau ribut beli baju. Nih, pamer. Alhamdulillah terasa. Doa Allah ada di doa orang itu. Tapi kalau Anda tahu saya masalah, saya sering kisahkan di pengajian-pengajian. Jangan tanya aku di masa lalu. Jangan terjebak sepatu emas Fir'aun karena sepatu itu di neraka. Jangan menghina sendal tumpah gila karena sendal tumpah itu ke bawah surga. Maka bertaubat sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Gaulmu. Dulu saya harap jadah, Pak. Sekarang saya belajar ada di atas sajadah. Dulu saya edan, sekarang saya adat. Dulu saya judi, sekarang saya ngaji. Dulu saya preman pasar sepi yang suka meminta tip, yang tinggal letik nah, cabangan mah gitu ya. Suka meminta tip, sekarang saya ada di alatin. Dulu lagi jahiliyah, siapapun perempuan yang menarik hati, beri dia coklat. Biar dia tahu aku punya niat dan tekad. Tapi sekarang sudah hijrah, main adventure. Siapapun perempuan yang ketemui asal jangan lebih dari 4. Kalau dulu bikin coklat, sekarang tidak, aku beri dia seperangkat alat sholat. Nah, sudah belum mati ketemu banget. Masa aku ketemu kamu nggak hijab? Belum mati ketemu Mbak aja itu apa? Aku ketemu kamu harus hijab. Nikahi aku atau tinggalkan? Makanya yang disebut berhasil move on itu berhenti mencari tahu. Kalau masih pengen move on tapi masih terus kepo nyari tahu, bukan move on, itu mah blok. Tapi berat untuk move on dari masa lalu itu berat. Kenapa tisu bermanfaat dan lalu? Kenapa? Karena cinta nggak pernah kemana. Nah, urusan hubungan cinta tisu global mewek gara-gara cinta, gara-gara tisu. Tapi jangan setelah hijrah, setelah dapat hidayah, kita sok merasa paling berhijrah. Jangan. Lalu bersembunyi karena ingin dicari, berlari karena ingin dikejar. Kemudian perjuangan tidak sebicanda itu. Kalau hanya ingin duit tidak harus menggigit. Kalau hanya ingin ditolong harus menggonggong. Kalau hanya ingin dilihat harus menjilat. Karena hidup tidak segonggong itu. Kalau ya, kajian malam. Jadi terjebak bangsa kita ini kepada wilayah teritorial Allah. Bahkan bila hakim menghukumi, bisa jadi yang terjelek hari ini dia yang terbahak besok hari. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Masih kesempatan dibuka oleh Allah untuk beristighfar terus, menjaga frekuensi kehusuan dengan hulu, biar tidak curi, biar tidak korup. Saya berharap para pemimpin petinggi negara legislatif itu
kalau presiden baru tolong kantor tuh berwudu, sholat aja nggak sah kalau nggak wudu, dan nggak carut marut mimpin negara. Karena wudu itu adalah orang biologis yang membentuk habit dari dalam. Tak salah, yang penting wudu itu miracle, mujizat yang dipraktekkan. Tak ada apa di baliknya. Saya bikin buku miracle wudu, nggak beres-beres karena keajaibannya muncul. Bisa menambahkan keadaan. Geng motor aja bisa diem. Aslinya masjid sekarang. Jadi gaul tuh gaul tuh. Tapi punten, ukuran akhlak bukan dipakai apa. Inna akramakum indallahi atqakum. Banyak orang terjebak dengan pakaian hari itu. Memakai baju takwa, merasa paling takwa. Punten, baju takwa mah pokok Cina. Lebih bersih dari najis, terlebih najis hati. Jangan menghakimi, nanti terhukum. Karena dakwah itu mengajak bukan mengejek, setuju? Dakwah itu mengilhami bukan menghakimi. Dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity, peduli dan empati. Dakwah itu beraksi bukan berdiam diri. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi kau bari selfie. Dengan naon ayo beli mengenai naon. Segala diupdate, segala diupload. Yang nyumbang gede uploadnya seluruh sosmed. Jadi statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Dulu sunnah wudu, setelah wudu itu sholat 2 rakaat, Pak, namanya syukrul wudu. Zaman sahabat sampai Bilal masuk surga gara-gara wudu dengan syukrul wudu. Sekarang orang berwudu bukan sholat syukrul wudu, masang GoPro di toksis dipotong OTW Tuhan. OTW tahajud. Jangan pick aku karena aku di rakaat kedua. Kadang siap ganti rakaat, siap ganti status. Ini yang bikin gerah dunia sosial media. Sampai orang lagi diam baca status itu ada tuh yang komen. Balik mana kita bersolatnya ikan sholat di status dia foto orang terus. Malah ngajak pikol. Lain-lain dan kembali setelah pesan-pesan dibagikan bagikan ke apapun. Inilah hebatnya Indonesia. Indonesia kan negara berkah, ngaji sanuna berkah sanuna. Tolong balik ke nanaon. Bukan jadi ribut, asal orang kayak bukisan mereka ribut tuh. Ini berbeda pendapatnya. Tidak pendapatan. Sudah? Terus tong sisirikan takdirnya sakit tuh. Gua mau bercolokan akuannya. Oke. Just pick. Jawabin ini mau mama. Ya. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi. Dakwah itu menjadi pelopor, bukan menjadi pelapor. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mendidik. Walaupun dengan tidak cara mendadak. Maka mari kita pahami gaul mau jadi manusia yang mana, di frekuensi yang mana. Wahadainahu najdain, 2 jalan Allah kita. Cuman ya berat, dakwah itu harus turun.
Saya punya program di Net TV itu dakwah asli dados dulu anak-anak apa dados di farm obat nanti karena logikanya begini, kalau ada solokan mampet nggak bisa pakai remote, nggak bisa untuk dikoilkan, saya harus turun ke jalan menyingkirkan lengan dari baju lalu saya terjun. Kita keluarkan zona saudara yang bergerak di sana dengan kapasitas saya bisa, dengan pendekatan yang saya bangun, yang tadi saya teorikan secara sederhana, mengajak bukan mengejek. Karena kegagalan dakwah salah menyampaikan komunikasi. Maka gaulmu adalah gaulmu. Kalau akidahnya lakum dinukum wajadi lana akmaluna walakum akmalku. Tapi urusan muamalah tetap harus berjalan. Maka hakul muslimi ala muslimi syirkun. Hak muslim terhadap muslim lainnya dulu nih, Islam dengan Islam dulu nih. Ada 6 harus dipaham. Idza laqitahu fasal bimanai. Passwordnya nih, kalau ketemu dengan muslim satu dengan yang lainnya, ini sudah hilang dari tengah-tengah mayoritas umat muslim. Paksus salam, menyebarkan salam. Ini terasa sama saya ketika saya hangout ke PPJ Paris Panjava dari jadi. Dengan saya seperti ini, saya ketemu teman lama di mall tersebut, lalu saya sapa dengan Assalamualaikum. Langsung nyampe tuh, jiwit betul dipudutkan, mana hidup gimana kamu salah brother. Gengsi. Beluna kumaha tuh, kamana bro? Kamana bra? Yang turun bro. Padahal salam itu jelas bro. Tapi karena gengsi, beda dengan teman saya di Amerika membawa tauhid dari tanah air, lalu pesantren sekolah di sana. Ada orang Islam gara-gara sikapnya. Maka gaulku fasyhadu bi anna muslimun. Bukan masalah baju, ketauhidannya dipraktekkan. Di sana makan tuh standing party, minum standing party karena dia anak pesantren waktu di Indonesia-nya. Apal hadis la taqul qaiman, la tasrab qaiman, jangan makan minum sambil berdiri. Dia praktekkan selalu duduk, tidak standing party. Makan orang pakai sendok garpu, dia mikro. Ilmu yang mikronya dia amalkan. Dia makan dengan 3 kan, dengan 4 tangan. Berdiri dulu, itu disinggung. Tegaul, kampungan, betul dahar dari naftu, pakai garpu sendok, menemang kulengan. Kesel sebenarnya, berdahar di omongan lain. Kelebihan sunnah, ketika makan dengan tangan sebelah, dengan tangan kanan, itu ketika kurang ngomongan berdahar dan ngomongan lain, dengan dia bisa main gandeng. Di balik sunnah itu ada kejayaan. Di tafsir namakeun sunnah mah nyusun ngeunah. Gunnah gugu sangkan ngeunah. Innalladzi syarakan. Di mana wae, di Amerika wae dihargai ternyata akhirnya. Nah, si 2 mahasiswa teman saya ini mengamalkan sunnah hasil pesantren yang ngajinya teh ngaji gereja jeung ngaji brut teoritis. Tidak, does not every minute practical life into the light of your daily. Yang jadi kecewa kenapa ateisnya agama sorangan tak bertuhan. Karena kecewa lihat orang-orang beragama hanya tatanan wacana saja, tidak ada di wahana. Ini membawa ilmu yang dipraktekkan sederhana. Dalam ajaran Islam, gaulku menang gaul aja sesawai. Tapi saya muslim, fasyhadu bi anna muslimun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dipraktekkan itunya. Jadi tiap habis pipis, habis kencing, dicuci bimururil ma'i. Jadi sholat tidak membawa najis. Ini ajaran pesantren yang dibawa ke Amerika sambil ngampus. Jadi nges pipis teh ngabiri gidiknya mah ngabiri gidik. Ngabiri gidik kita disintep diasupkeun deui. Tapi dikucuran lah kucai karena dapat dari ilmunya yang didapat dari guru agamanya waktu di tanah air. Bimurulil ma'i. Kalau sudah pipis kucuri air bager habis teh kucai coba pelan-pelan. Ini
atau ke batu pek-pek. Nah ini diamalkan walaupun mikro. Oh ternyata hidayah bisa datang dari mana saja. Mau bilang cinta tapi takut salah, dapat hidayah. Ada sebuah perusahaan luar negeri kiloan yang mengatur cucian anak kampus di sana. Si ini dapat hidayahnya dari cucian itu. Jadi tiap penyelesaian diambil balang ke tidak Mr. Bean Sunday Monday kan ini mah bari diambil. Ayat 2 CD maaf yang tidak berbau besi. Investigasi ditelusuri kolor saya. Kan Baula pernah investigasi dan biasanya siluman kolor hijau. Iya kan? Kolor yang tidak berbau besi. Ini kisah nyata. Sampai ditelusuri ternyata ada 2 mahasiswa Muslim Indonesia. Ditanya hasil di demo, hasil di lobi dalam doa ke yang punyanya Allah, Norojoso. Boleh berpikir terbalik, beda pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan. Justru menyebabkan perpecahan, beda pendapat. Bagian bainaum kedengaran. Banyak orang Islam memasukkan yang belum Muslim ke dalam Islam dengan akal, bukan dengan cerita. Kalau Imam Haram Abdurrahman Asy-Syuddais ketika diundang di Cina habis mengimami, lalu dia keluar masjid, lalu tersenyum ke orang Cina yang belum Muslim. Orang Cina ngejar, Syekh nyatakan aku mau masuk Islam. Apa alasanmu masuk Islam? Aku suka melihat senyummu begitu tulusnya, senyum yang membawa hidayah. Coba kan bisa dengan Maggie James, senyum yang membawa hidayah. Jadi ada ruhnya, gaulku. Alhamdulillah ya, saya bisa menetralisir. Jadi tidak harus melihat penampilan, walaupun tidak semua paham. Barusan ada sambutan bahwa saya di Papua nanti, saya itu lagi naik daun dan turunan hilir. Saya itu tidak begitu, cuma orang di mana yang tidak mengenali. Kita sopongnya. Tapi pepatah mengatakan hidup jangan besar kepala, singgah sumjawab. Saya capek, saya nggak bangga dengan banyak follower, karena Rasulullah followernya lebih juara. Sampai kita malam ini tahu follower Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mau dibawa kemana ini follower? Kalau kita segmen dan orientasinya nggak jelas. Ya, lain antar dapur mau dibawa kemana? Saya mencoba menetralisir keadaan bahwa undur mangkola, wala tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat substansi pembicaraan. Sekarang sudah nggak alergi orang dengan penampilan saya, walaupun waktu-waktu suka dapat aja komen bagi orang yang belum paham. Cuma kalau orangnya nyaman, kalau pengajian tabligh akbar turun dari mobil yang dipayungin bukan saya, tapi Pak Umar, Gigi Gorot, ya, sangkanya orang mau hujanan, ya, disangka Ustadz maksudnya. Kalau saya ke SB kan jamaahnya lumayan, tuh besok ada rebot, tuh ada kajian Balaya Lidah. Pada asal di TSM. Saya kalau opening itu suka jalan-jalan dulu di Ningro di belakang. Belum makan. Ada aja jemaah yang komen, misalnya itu tukang kabel belum makan. Padahal orang mau kalah lakon. Langsung saya doa, ya Allah jadikan aku boga lakon. Kayak kan mimbar, langsung pucat. Oh iya Ustaznya. Nah Ustaznya memakai kupluk, saya asal Ustaz koplok. Ada kerudunan. Akhirnya minta maaf. Ustaz maaf ya, itulah terjebak. Banyak yang terjebak. Sengaja saya seperti itu kan, biar paradigma berpikirnya berubah. Nggak ceramah teh turun dari masjid, nongkrong di mall, lalu ngopi di kafe sekitaran sana. Nah ngopi di kafe, kan kopi di kafe malah kan amplop. Teman-teman lama yang belum berhijrah, Bray, kenalan ini, kebayang nggak masa lalu saya disebut Bray dari degungkeun, Bray kenalan. Apalagi di masjid digulung. Kan kok Allah di
juga dihafal. Berarti gimana dia? Kan ngopi. Dia bilang, gimana man? Silakan ya Bang. Gimana? Ceramah. Oh belum ada ceramah. Teman di motor gede itu, kok belum ada ceramah. Udah wae kan? Si maut bergerak. Tapi Intan Suraya Sunku Muhammad ayat 7 bijir itu kan. Karena saya juga masuk kajian di Jabar Community. Ya, anak Jabar datang terus Julis Bodas. Jangan saya kenal liwat. Ustaz, aku duluan. Teh sebentar teh. Mau kemana? Pulang. Berapa Ustaz bisa dibantu bentar? Udah nanya dari mana? Katakan habis kajian. Terus tadi ikut kajian, iya. Coba yang namanya Ustaz Evi. Masih terpercaya. Wah, dibayar menulis. Tapi pertolongan Allah tidak berhenti. Royal di belah dia. Kita hati payu. Serina. Maka mana? Apa Ustaz atau suami? Nah, apa dengan ongkos? Mohon kan dia. Yang apa kan dia? Sebagai karek ongkos. Dan yang lebih baik. Terima hadir saya pedang. Ini adalah suama sederhana. Ma barusan ikut kajian. Ini nih Ustaz di Pongkar. Berusaha selama gitu. Ustaz Evi terus amnesia. Wah filosofis sekali jawabannya. Ustaz terus amnesia lupa diri sendiri. Kan Ustaz juga diceramahkan terus makmum. Baru teman saya dia berpikir, betul saya pikir. Terus gua pembuktian. Akhirnya dia menarik nafas. Goblok, mana jadi Ustaz? Jadi menjadi Ustaznya goblok. Tapi akhirnya beberapa bulan kemudian dia mendekati dan berbicara. Saya ceritakan tentang kematian, tentang orang tua, tentang akhir hidup. Akhirnya dia kumaya tato, sebaik tato habis. Terus mengambil masalah, kan orang nyinak terkenal. Gaul sok kan bersih dijemput isukan ayatkan tapi isukan orang ayatkan itu bahasa saya sok kita handphone ganti ringtone bagaimana waktu berhenti punya pun nonton kan ganti kan jadi toxic like a rose. Maka ikhtiar adalah perbuatan, rezeki adalah kejutan. Berencana, karena setiap rencana adalah penulisan takdir dan hanya doa yang membuat takdir. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita di langit. Maka cara bercinta yang paling asik dan rahasia adalah doa. Maka kalau kau kecewakan aku, maafkan kalau aku berhenti menyebut namamu dalam sujud. Karena bercinta tidak sebecanda ini. Sekarang sudah 50.000 lebih yang the real man go sejati yang seperti itu, dan ini penyelesaian. Maka saya tidak akan terjebak euforia ramainya di mana, di frekuensi apa, dan saya tidak akan pesimis dan apatis dengan yang sedikit karena gaulnya adalah gaulku. Alam makanan ini tetap di frekuensi masing-masing. Waktu iman rahimahumullah. Abdul muslimi ala muslimi situ, sampaikan salam, absus salam, idza tahu fasallim alaihi wa alaihi tebar salam, senyum sapa kata Ali. Senyumi musuhmu pun, Boni punya buku tuh keren tuh. Terima kasih musuhku. Love your enemy. Cintai walaupun musuhnya sendiri, karena Rasul nggak punya musuh. Walaupun mereka memusuhinya, tapi Rasul tidak memusuhi. Balik. Karena obat dendam itu adalah memperbaiki diri, kata Sayyidina. Ini bukti nyata hadisnya sorry. Ketika Rasul mau ke masjid, padahal sahabat Rasul banyak banget. Kumaha ayat Jibril pun yang pergi. Ketika Rasul didolimi, tidak ke masjid diludahi, serot ke orang Yahudi. Sahabat tahu, tapi Rasul nggak ngebalas karena Rasul itu adil.
makrifat. Hitungannya matematis. Siduh masa etik, hujan maloba, hujan keterangan makhluk. Siduhan lah, sebenarnya mau kami bawa gitu. Tidak pusing ciduhan dirinya. Serot lah, serot. Ada satu riwayat Rasul diludahi, lalu kemudian Rasul kembali meludahi jadi pingpong ciduhan serot, serot. Ini yang dilupakan hari ini, jadi riweuh, jalan macet, lu ngajur keborosotan, makan tidak teratur, ya, gangguan kehamilan, jantung, dan susah buang air besarnya. Jadi panas darah. Ini ada pesan. Rasul itu menyuapi orang Yahudi buta bertahun-tahun dengan Allah-nya. Rasul itu kalau Jackie Chan humble in the Bronx, kalau Rasul itu humble in the Bronx. Paham di antara kejahilian. Disuapin Yahudi itu bertahun. Rasul wafat diganti asisten sahabat yang lain Muhammad wafat dengan karena memang si Yahudi ini ribut karena buta, punya karakter lain, kehelan. Jadi selama Rasul menyuap itu dia suka ngegosip tentang Rasul. Apa tuh Muhammad Rasulullah? Cilemana kieu sok tahu udah kamari sore pernah kuliah tapi membawa syiar Islam belum ulama tapi kalau saya dibuatkan dengan sahabat coba mun Rasulna Ustaz Epi lolong beuki ngomong dulu dibuatkan ngomong ke urang ngawapanana karena saya diganti musikku sama diganti besi tapi Rasul nggak gitu deh. Rasul awalnya walas Rasul apa diganti ke sahabat untuk siap datang jika Rasulullah saya ngomong ke mana dan nyokok mana yang biasa menyuapiku kemana dia Rasulullah yang senang biasa kau caci maki ketika dia menyuapiku bro bertahun-tahun aku ceritakan kejelekan dia dan dia menyuapiku saksikan aku bersyahadat Rasulnya sudah wafat pun masih berdakwah saking humble amat gaul dapat jelema mama ilu pro kontra dan netral serba salah melapare jadi luput melakarnya timbul butut saya hijrah emang gampang diketawain epi rekaman sholatnya yang berkontara pas saya belajar memenuhi panggilan Allah nyolokkan amplifier masjid tuluy di ada kemarin nyamperkeun edan saya tak ada lagi sakitnya tuh di sini menurut tapi hijrah adventure karena Ismail pun harus terbalik untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Nabi Yusuf dizolimi oleh kakak dan adik-adiknya sendiri karena tidak cukup frekuensi. Muhammad melawan saudara-saudaranya sendiri, Ibrahim parah melawan bapaknya sendiri, Nuh dimusuhi anaknya sendiri, Lut dimusuhi istrinya sendiri, istrinya Fir'aun Asia berlawanan dengan suaminya sendiri. Ayub diuji dengan buduk seumur umur tanpa BPJS dan yang sosial. Slowly but sure, kalem. Tidak teringat mereka mana. Tapi lihat endingnya. Yusuf masih muda, gaya Nabi pula ibadahnya tidak berhenti. Kalau alasannya ganteng, gagah, kaset untuk naik ibadah, kalau dijabarkan Yusuf dah. Sombong kan? Aku punya hamba yang gantengnya 50% di dunia lelaki gantengnya yang Yusuf. Yusuf Nabi dan Yusuf lain. Main nama KW. Kasetnya editan. Menurut satu hikayat 50% kegantengan manusia pernah ada di dunia ini di Yusuf alaihissalam, 25% di Muhammad Rasulullah SAW. Ganteng Nabi kita. Kalau saya baca Bukhari, rambutnya segini, kalau berjalan nggak bunyi, tegak, mengalir yang awakna. Kawan tegak kan? Ya, amin. Saya ngapir tuh aku nanti ngalir harus ada epil. Kayaknya contoh tolong jauh. Yang kurang lebih lah. Beda postur. 25% kegantengannya itu, 50% di Yusuf. Saya sesana di mana kan? 15% di saya, mengurangi beban. Sesana di barudak.
Disip lah. Tinggal Ustaz. Tapi lihat ujiannya, kunjungi ke sumur sama saudara-saudara sendiri. Tapi happy jadi raja. Di mana jadi raja udah masuk ke sumur. Toplatnya beda cerita, beda episode. Oh Yusuf ya, jadi raja ke sumur. Kunjungan udah, menjaga Yusuf. Ke sumurnya kan juga. Jadi raja nama. Ada budak yang kasep baca menunang ke nyiram baca Yusuf. Coklat tiga Yusuf bab di penjara. Lain kopi lain pasaka. Yang kuat tidur baca surat Ibrahim. Pus karena luka tutup. Enggak. Siapa kamu? Gaulmu. Imanannya sama. Maka muslim di kita itu kumat, kurang iman, kurang rapi, kudis, kurang disiplin. Lantasan gagal jamur, gagal total menjalani umur. Banyak yang matinya tidak jelas. Sayang. Maka jangan terjebak. Gaulmu. Mari kita bergaul dengan aturan. Karena orang merdeka itu bukan bebas, tak kenal batas. Yang disebut merdeka itu bebas karena mengerti batas. Sekali lagi, biar jadi status. Merdeka itu bukan bebas tanpa batas, tapi merdeka adalah bebas karena mengenal batas. Sok tulis. Dan jadi awak udah nantinya status. OTW Universitas Nurtanio. Tanda pagar dalam kemacetan. Loba lain. Kalau pengen dapat pasangan hidup yang sabar, pilih orang pokok. Dilatih sabar normal mantri. Aslinya. Orang Korea, orang pokok area. Tapi dia malu baru pokok, rombongan pokok. Kalau saya kan ungkapan nih antara cinta tapi tak berani. Jadi pohon tapi kemana dia? Oh iya, merdeka itu bukan bebas tanpa batas, tapi merdeka bebas karena memahami dan mengerti batas. Contoh yang sederhana saja. Sekarang lagi ada operasi zebra di mana? Ketika SIM saya habis, biasa pakai mobil atau motor berkuasa, tiba-tiba ya operasi. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Sudah hati saya menilai operasi gabungan. Ada lelaki lugu. Apakah saya LGBT? Lain, masih. Nah, dia merdeka karena tidak menggunakan batas. Batasan mau mobil mah belum mau surat-surat SIM. Yang tahu siapa? Kita dengan diri kita sendiri. Polisi belum tentu tahu. Jadi tahu dari reaksi psikologi kita. Ngerengkok. Beda aja orang balik di mobil tabe simna anet kene lu operasi gabungan polwan jadi pepet-pepet gitu nanya. Bu atuh butilah. Ya. Why? Kenapa? Kita merdeka. Ini hidup pakai aturan biar merdeka. Juara, gaulku. Absus salam, sebarkan salam. Wa'imut ta'am, charity bukan hanya cerita, bersedekah dengan makanan. Maka saya hargai pas pengajian lagi berbagi makanan, saya berhenti dulu saking menghargai. Kalau tidak dibagikan, persoalan, saya ngitung sesa. Karena itu makanya oh sesana lo bagian. Itu nu capek itu nu ngadengin, kan nu ceram. Sok jawab dari jemaah. Nu capek itu nu ceramah ngadengin kan. Bos, berburuk sangka nu ceramah mah dibayar. Terus modal. Nu capek mah nu ngadengin kan.
Panitia paham sekali karena capek setengah main Amin terus. Dan memang dianjurkan setiap kajian sama Ustadz Epi diusahakan makan dulu. Mau jam berapapun naik kajian yang Ustadz Epi makan dulu. Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Nggak diusahakan makanannya yang banyak mengandung protein, yang mengandung karbohidrat. Karena pura-pura bahagia murah seks lagi udah. Jangan lupa bahagia. Ini persoalan muncul. Kita boleh itu lagi kajian berkumur-kumur dengan apa? Berkumur-kumur dengan yang memiliki rasa. Sok berkumur-kumur. Tapi diusahakan kamu kersauman jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Kita dokter lain, dokter coklat. Absus salam, sebarkan salam. Tidak lagi tahu wassalam alaihi. Bukti nyatanya wa'im ta'am bersedekah dengan makanan. So, kita benar walau bisikin minta merutin dakwah ini. Tidak dengan cerita, charity. Saya sering katakan di kajian-kajian sederhana saya bab hijrah. Pak, dakwah mah ubah bagi Pak. Lalembut hati, tek preman sebadan kumaha ge, budi bere. Beda jeung di dalil. Wah, langsung ngurainya malu. Salat main. Tapi ku panek ya mana teh kalau nyok butuna lo bagus ku cireng ya pokoknya setengah dari hasil yang saya dapat dari hasil saya ikhtiar saya bagikan ke anak jalanan ke anak yatim biar dakwahnya menembus batas sekarang ini berubah apa masjid ini berubah markas naon karena ini berubah markas sudah pamros pangloten lubuk nanti baru galanda keketna paku payung rantai nama soalnya merecet suek-suek kok nambah rau jauh dan nyedotan lain mesti tapi siapa yang enggak tiap hari saya lihat fenomena kita merasa bersih sudah bisa ke masjid baca Quran. Fitrah manusia itu spiritualnya menunjukkan, tapi siapa yang mengajaknya ada masjid. Karena mungkin masjid ada. Sholat maksiat. Nah, ada kepedulian dari komunitas tempat. Muayal meresah bekerja tadi itu kita punya pilihannya itu seorang setiap pulang dari mana kalau ada rezeki lebih saya berikan air manis-manis dari di pengajian. Ngarupi weh, kan gitu, beraksi sosial, merasa ketiak muka, sampai jimang sama, suruh lah tuh, dan mulai dipercaya, mana, warna ayat naon daerah berungnya, arti apa tujuh anak, artinya bela. Karena hatinya sudah dapat, gak apa kurang ustaz. Apa yang terjadi? Karena gitu mah punya kebiasaan ikatan mobil, katakan 2A, sebenarnya 2A 10 kurang. Di maksa takdir Allah berkata lagi juga kalau ciri barat hasil untuk cicit diri. Ayo kemana? Angin kiri sah, so, itu lupa aku, jadi ke hasil. Enggak terlalu jauh tempat saya dan sejak aku itu di bawah kalau masih apa gunung enak juga dibanding sipir parkir ada masjid anjing masjid itu biasa nanti pasang kenal kita ya masjid karena rumah saya 3 lantai di lantai 1 parkir lantai 2 rumah, lantai 3 taman, ada label ada mana nak kawin. Jadi masjid 2 lantai di pinggir. Ini masjid tadi memang udah ada ruangan, bartender, terus ada ini kan produk daur ulang.
sok tak cai, tak kopi, tak endog, tak kuning, tak sangu, tak gitar, tak takun, tak baju disarali. Saya suka ngumpulin baju dan pakai untuk menyediakan orang-orang kemalaman, kemana aman dikunci, lupa aja, lupa kawan. Artinya siapapun boleh datang. Electric circle 24 jam. Ngaropi Pak, saya nggak ajak sholat mereka. Tapi punten ya, jelas makan ganti baju. Tapi mau ada berkumandang, berhenti semua kegiatan. Sana kesana itu aja. Mengilham. Kim, era darah menjual. Sehari sebelum bergeming, 2 hari belum bergeming. Yang sudah pemula sudah terfrekuensi kan mau ada kacai kecil. Baru-baru ya era muda. Dahar sarua, baju sarua, gilitaran sarua, ya kurang itu sholat, kurang itu apa yang kita ngomong isi nya tuang sasarangan, ngopi sasarangan, ngerokok sasarangan, tapi aikin gituan dan sasarangan dibuat salah teki gituan, parah berarti tuang ini apa yang terjadi? Gaul boleh di rumah ada gratis tuh pakai kuota aslinya wanita diri unggul anak bina nongeng nyusuk itu jadi susu nona namanya sama angkat dengan angkat gitu angkat dengan saya jadi takkan ada bunyi jemil jambe nama jambe doa Allah coba kayaknya ayo tarik sholat naon sih kalau maksudnya disuruh banget wudu coba jauh lah jauh coba juga disuruh kamu jalan saya lupa anak pang ini anak pengajian benar jauh ini dapat jorok memang sepertinya udah kita tahu dibawa ke masjid tapi jadi pemandangan yang luar biasa nikmat banget hanya dinikmati spiritualnya mau wakil grup cina ada solo karir lah mau wakil berjamaah rek mumpadi lah sampai di lantai 2 sorangan piro nirong spiritualnya dinikmati gak apa ukuran sholat subuh seberrokaan subuh seberrokaan dinikmati batu subuh ke seberes 2 rakaat setan masih mau kerja ayat 5 tak DKM makanya jangan merasa bersih harus bersih langsung turun ditinggali rancung tatoan bajunya merencet ke pungguk tinggali suratnya subuhnya 5 rakaat udah langsung dihakimi dijaji sesat namanya penampilan kebalik sholat subuh 5 rakaat menang plan capek secara dicarikan dia disebut sesat apa yang terjadi spontan dipakai di sepatu ya kemana kan saya Cina saya lacut saya bertikai melakukan rusuhan disebut sesat ketika saya ibadah disebut sesat jadi Pak tadi apa puntennya dia budak loba balarana piranha di opi babaturan ini tolong disebut kalau kan sholat subuh pergi aja nggak mesti bapak urusan bapak balik urusan nanti kalau jauh babaturan bos kemana awal tidak boleh di jalan yang kedajar benar dia tapi jadi hati sebut sesat cing-cing dong ribut gak paham bapak ya teman yang lagi sorbannya sebagai anak pondok tapi itu bisa mengkomunikasikan sesuatu yang sifatnya kembali akhirnya akan terjadi gaul di gaulan Pak sehingga sampai kerja aja so tunggu ngobrol nama kan dia nuturkan bos atumanya Batman tobat Robin gitu nah tobat nama lagi sholat subuh bos apa itu sholat subuh seberapa rakaat 2 rakaat kayaknya ingin 5 carekan mau mana 2
solution. Jadi bagian dari penyelesaian. Biarkan saja proses. Seperti contoh Abdullah bin tadi, pun Nabi terjelaskan tugas Nabi adalah memberi rahmat. Maka bisa jadi yang terjelekan ini terbaik esok hari. Enggak boleh menghakimi. Ada 9 waqafah dalam Al-Quran itu. Waqafah billahi aliyya, waqafah billahi nasira, waqafah billahi hasiba. Cukup Allah yang menjadi penolong, cukup Allah yang memberikan hukuman, cukup Allah yang menghisab, cukup Allah yang memberi ilmu, cukup Allah yang menjadi pemimpin. Kita nggak boleh masuk itu, tugas kita mengajar. Akhirnya kan terfrekuensikan jadi positif, Pak. Saya jadi bebas ngaji jam berapapun, seperti malam ini di sini. Masjid saya dan nungguin jasa mereka. Sok WA angkat mah, kan ada nang kopi bisa berarti ada itu, udah bener we bayar. Lalu pemain dah, gak gampang kok. Gaul tenang tahu. Kan aing teh sok pakai tihang bersihnya. Biasa berenang bed sok kedua, ada ditanjukkan dengan dicabut sekali anjing. Ada yang tahu. Alhamdulillah anjing yang membawa hidayah. Karena dengan ungkapan anjing itu ntar ke masjid datang. Untuk anjing di masjid. RW datang, RKM datang, Karang Taruna datang, Dinas datang. Udah menganggap di hari sebagai pengacara. Saat datang juga anjing di masjid. Tinggal barangnya tato unggul. Wajar, maklum tinggal tato unggul. Udah ditambut. Anda sudah besar ya, saya mau apa ada terakan narasi? Urangnya negara mungkin dia bantuan. Tuh tinggal di mana jadi tidak apa sekolah. Oh, RW mundur, KMT pamit, Bitmas pamitan. Cik, boleh kan? Nona, benar. Tapi kenapa? Ya. Umat dan wasaton bisa nggak jadi umat yang di tengah? Mewasiti, pula jadi tentang berenang, memihak. Tentang ada nanti sudah bisa dibalik dari sini. Ay'alal falah, ay'alal falah, ay'alal sholat. Woi, ada dibalik, woi, harus ganti itu, harus diganti salah. Ada salah mendatang siapa ini? Ada benar mah hari. Berapa aja disalahkan mendatang. Langsung kan bisa dakwah hari tapnya. Oh, oke mikir era coba dakwah, coba ngejaga. Selesai masalah. Enggak selesai karena ada kedengkian. Gaul bebas gitu. Tapi yang Allah lihat ketakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka saya tadi baca ayatnya, di antara manusia, di antara binatang melata, binatang ternak, semua Allah ciptakan, tapi ada yang disebut ulama. Siapa mereka? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka yang punya rasa takut ke Allah, itulah ulama yang umur hadis jeung ayat Quran tapi alam bejat. Umum bagi dijualan soalnya. Ya. Tapi begitu mah tulus saya suka ke anak jalanan apa coba Pak? Kalau ditanya jujur, surat kan gacang. Sok surat itu orang dah, surat lagi gacang dah. Itu jujur, beda aja nulis ayat di masjid. Kengariukin di masjid, karena orang yang di masjid juga teduha, ngilu ngecas. Sabuduk di juru, juga teroris, kemewakan Pokemon. Orang ditanya, surat kan? Dan misalnya kudu bebejak dan kudu share di grup kurang ke sholat atau ria dan itu ngomong gimana sholat dan waduh sih nanya sih itu banyak dia memberdal berincang sholat. Nah jangan sampai ketimpangan seperti itu karena sudah merasa memiliki teori religion is all you, agama itu racun. Kalau seperti itu praktek bisa dipahami. Maka kenapa banyak ateis hari ini? Karena kecewa dengan kelakuan orang-orang beragama. Jadi orang tidak mau masuk Islam karena melihat kita sebagai orang Islam yang tidak mencerminkan ke Islam.
gaulmu gaul. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah, aja ceramah nanti banyak-banyak. Kami abdina di nanti. Ada pernyataan, ada pertanyaan, boleh. Sebelum itu 1, 2, 3 penanya untuk kita sama-sama melengkapi data yang kita dapat. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, kita kan kadang-kadang kan gini, saya sibuk gitu, terus kita itu kadang-kadang kalau mau sholat itu kan agak susah kalau misalkan lagi sibuk gitu kan, susah untuk ditinggalkan, misalkan kalau lagi ada acara atau gimana. Nah, baiknya itu kayak gimana gitu Pak Ustadz? Apakah kita ngekat dulu acara atau kita langsung sholat atau gimana gitu? Begitu aja Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kan sabar dan sholat sebagai penolongmu kalau itu sudah kecuali bagi orang yang khusyuk. Ngapain antara kabur? Mau kemana? Gajimu berapa? Berapa gajimu? Sampai kau meninggalkan sholat. Memberi bahagia itu apa? Meeting secanggih apapun kalau Allahnya di-ignore, diabaikan, itu nggak bakalan berkah. Saya pernah mau umroh nggak jadi, padahal mau 45 orang mau saya bawa ke travel itu. Karena kusum ada masih meetingkan tentang umroh. Saya bilang ke sana orang yang panggilan Allah. Kenapa? Allah yang di sini, panggilan Allah yang di sini diabaikan. Saya pikir ini hayalan saja, saya nggak jadi. Karena ada logika tersendiri. Berapa gajimu? Gajimu berapa sampai kau meninggalkan sholat? Siapa yang menciptakanmu? Zat yang maha kaya. Kau sok kaya dengan konsep-konsep yang membuat sebenarnya yang memanggilmu adalah Allah. Saya ngomong ini di Sesko sebelum 15 menit ada sudah prepare sekarang. Ada di sak terdepan. Benar sholatnya benar seluruh saya. Mestinya ini seluruh ini lapisan masyarakat apapun departemennya harus sudah menegakkan yang namanya sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Surat Fatir 28 tentang ulama. Apa kegiatan ulama? 29-nya innal ladzina yatluna kitaballah. Ada makanan harian nutrisi hati, one day one ayat minimal sebelum kuliah itu. Wa aqamu sholat duha dulu, obat berduka. Lalu wa mimma razaqnahu charity, apapun bentuknya senyum minimal. Saya gaji dulu 15 juta sebulan. Saya resign. Memang proses dulu. Kalau sekarang stres, duit total Pak butuh. Karena bekerjanya ke Allah. Setelah ada modal rasa takut ke Allah, on time baca Quran, walaupun sehari sehari. Saya baca dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Lalu sholat tepat waktu berjamaah di masjid di mana sesatnya. Karena perjalanan terpanjang, terjauh, terberat itu menuju panggilan sholat. Maka teteh-teteh kalau mau pilih jodoh, cari cowok yang tidak meninggalkan sholat. Dia cowok setia. Kalau Allahnya sudah ditinggalkan, malah dikali. Lalu bersedekah. Kalau pertanyaannya tadi, meeting dulu apa sholat dulu? Nurani bisa menjawab. Siapa yang memberikan kehidupan kepada kita? Berapa gaji? Sampai kau berani mengajukan Allah yang memberikan bahagia kepadamu. Hei, ketika ada berkumandang ini surat cerita dari sholat. Bayangnya itu lambayan tangan Allah. Jangan lupa bahagia. Hei yang mau bahagia, hei ala surah yang ala falah. Apa alasan panggilan Allah cuma 3 kali? 1 panggilan adzan, 2 panggilan haji dan umroh, 3 panggilan kematian yang tidak ada verifikasi dan konfirmasi. Yang 2 pasti bisa diignore. Hei ala surah, insya Allah. Umroh masih dipending dan bantuin, tapi kematian tidak bisa. Wala yastaqdimun, wala yastaqdimun. Maka belajar dari memenuhi panggilan Allah yang pertama. Saya bikin diri. Di dalam doa, aku meminta ringankan langkah ini, karena itu seperti eskalator, gerak tidak gerak ini sudah. Untuk melangkah menuju ridhomu di sisa hidup ini. Lu maboknya? Tunggu nak. Kurangnya belum mabok kalau sholat Allahu Akbar. Lelah karena tidak lillah dan gopok-gopok. Allah senang kalau kita tak bilang ikhram. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Ketika kita lumpuh, Allah menahan kejatuhan kita di kelelahan kita menopang hidup yang melelahkan ini.
lelah karena tidak lillah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Kenapa kita mengeluh? Karena tidak mengenal Allah. Lalu ketika kita sujud, Allah seperti seorang ibu yang melus-elus punggung anaknya yang lama tak pulang. Kemana saja, nah begitu berat dan kotornya punggungmu ini. Ketika duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum. Hambaku menghampiriku kembali karena Allah itu cemburu. Kemana saja hambaku? Ketika kita sujud, Allah menyatakan cintanya. I love you hambaku. Ketika kita ke kanan dan ke kiri mengucapkan salam, itu salam buat Allah, tidak buat manusia. Karena ningali salam sholat imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu salam buat Allah. Ketika kita menyatakan itu, Allah menyatakan dan memproklamasikan kemahaan. Siapa yang memusikmu? Aku yang memusikmu. Jadi meeting seperti apa lagi yang lebih penting daripada sholat? Begitu tadi, kalau ingin universitasnya berbeda, mainkan sholat. Duhanya dihidupkan. Sholat subuh. Kemarin-kemarin, besok-besok saya di Unjani kan ada program sholat subuh akbar. Kalau orang mukmin tahu pahala sholat subuh yang sesungguhnya, Jumatan akan mengalahkan sholat subuh akan mengalahkan Jumatan. Maka ketika saya melamar istri saya ke mertua saya, bukan nawan cek saya ke budak bapak, saya punya 2 rakaat sebelum subuh. Makulah apa urusannya? Karena khairu minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah ditolak. Karena terwujud barang itu loh. Tapi sekarang never give up, karena saya tidak pernah menyerah. Saya jadi menantu yang dapat award, menantu terbaik, walaupun kecil tapi berpengaruh. Jadi sholat dulu, sholat lagi, sholat Allah dulu, Allah lagi Allah. Kuatnya yang lebih baik dari sesuatu karena Allah daripada karena Allah karena sesuatu. Setuju? Karena Allah ada masalah dia. Kamu nanti kalau bukan Allah, Allah. Ada lagi. Saya doakan ya, jadi doa terakhirnya cepat dapat jodoh. Setelah aku amin karena siap. Oke, ada lagi dari doa tuh ada dua. Alhamdulillah. Nama saya Irfan. Saya mau tanya, sholat itu kan harus khusyuk. Menurut Pak Ustadz, khusyuk itu apa? Khusyuk itu sadar kita sedang sholat. Bukan tidak terdengar apa-apa, bukan tidak terasa apa-apa, itu mati rasa. Khusyuk itu sadar sedang sholat. Rasul itu yang paling khusyuk sholatnya siapa? Yang Anda tahu yang paling khusyuk sholatnya siapa? Yang pernah ada. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun, ya Rasul dong. Tapi ketika Rasul sujud, Hasan Husain naik ke punggungnya, Rasul turunkan. Tapi tidak ditanya, nggak boleh berbicara, bergerak boleh. Artinya Rasulnya khusyuknya seperti itu. Wah, itu nyebut Rasul itu khusyuk. Makanya saya simpulkan, khusyuk itu sadar kita sedang sholat. Nggak ada urusan dengan manusia. Pernah ada lihat orang sholat? Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Iya, dan aku dua iya. Assalamualaikum. Dakwanya ke sholat. Malah di sunnah itu mata harus fokus ke tempat sujud. Ini kita matanya jelalatan ke sholat, nggak sopan. Ngomong sama dosen aja harus fokus. Dia ngomongin Allah kemana-mana. Nah ini yang harus kita benahi. Maka barometer amal yang dihisab awwalu ma yuhasabu yauma bihi abdu al-yaumal qiyamah. Yang pertama diaudit yaumul qiyamah. Kenapa saya menghisab hisab cepat? Yang pertama diambil itu bengkok yang namanya sholat. Benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Seperti layaknya kapal jatuh yang dicari itu kan bengkok. Jadi sholat itu barometer. Kenapa terjadi kasus kerusuhan? Karena sholatnya rusuh. Kenapa di masyarakat renggang? Karena tidak rapat di dalam sholat. Sunnahnya sajadah, bukan sunnah Rasulullah. Bukan, ini teh kalau ada universitas, namanya buka universitas jurusan sholat di UIN aja nggak ada. Ada di sini kasus masalah Rasulullah itu ngawulung berkurang hujan sedih apa yang kau pikirkan? Jibril teh Rasulullah, keluargamu, hartamu bukan.
ummati as-sholat, wahwatu sholat umat. Di surat Maryam ayat 59 surat 19, doa sholat wa ta'awal musawat, akan datang pahala babak belur pengganti setelah mengganti sebelumnya yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka banyak orang sekarang aku muslim tapi ilahnya bukan Allah tapi hawa nafsu. Nah, nanti kita kaji di kesempatan yang lain. Jadi khusyuk itu sederhananya sadar kita sedang sholat, khusus secara maknawi dalam sholat. Tapi kalau khusus secara am, secara umum, khusus yang di Fatir 28 tadi, inama yakhsyallah, ada rasa takut. Nabi saja masih melindungkan, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Artinya berat khusyuk, la fakiru ila Allah. Keren banget pertanyaan ini, menginspirasi. Satu lagi dari Sister Sain, perempuan. Ada dari perempuan? Kalau nggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya bagaimana cara menyikapi episode hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita, malah mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. keren pertanyaannya. Ini tema saya tadi siang di TV, menyikapi hidup yang tidak sesuai keinginan kita, jadi tidak nyaman kita. Kebetulan saya agak berbeda ya. Sebetulnya tidak ada takdir buruk gitu. Cuman kecerdasan kita yang belum bisa sampai memahami kearifan yang Allah ajarkan kepada kita dari takdir itu. Saya lihat di Instagram ada cowok mau kuliah entah kacau sirus di Nupaker. Itu seperti marah gerakannya. Lalu ngaleos sedikit juga. Dia beres melangkah, mobil datang. Ini jawaban. Antak rohu sayyau wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasakan tidak enak, itu ada kebaikan. Paham ya? Saya lihat Instagram hari ini, ngepoin Instagram orang, ada video yang diupload. Sepertinya seorang mahasiswa dari jarak jauh kena candid kamera, dicocok siram, lalu dia seperti marah ke semua itu. Dikit juga bareng-barengkan, dia melangkah, mobilnya datang. Allah menyatakan antak rohu sayyau wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa jelek itu baik kalau kamu paham. Kita jadi dekat dengan Allah, itu kebaikan. Saya pengen tadinya tidak jadi ustadz Pak, pengennya jadi rektor ternama, tapi bahagia itu ternyata sederhana, tidak harus jadi rektor. Aku ketemu anak-anak Unur juga bahagia. Jadi bahagia itu diciptakan bukan dicari. Tidak ada takdir buruk itu. Saya punya cerita lagi. Kalau saya lulus kuliah, belum tentu saya ceramah malam ini di sini. Jadi semua sudah ada flow chartnya, semua sudah ada blueprintnya. 50.000 manusia sebelum diciptakan tahun sudah ditentukan jodoh, kesedihan, kebahagiaan, kematian, kehidupan, malah tempat kembali surga dan nerakanya. Rasulullah ditanya apa maksud hadis itu ya Rasulullah? Kalau ditentukan ternyata kita masuk neraka, untuk apa kita beribadah? Nabi dengan penuh filosofi menjawab, kullu muyassarul lima khuliqalah. Semua apa yang Allah ciptakan sudah Allah mudahkan untuk apa Ia ciptakan. Tugas kita bukan mengeluh, mengallah saja, ibadah saja. Karena Nabi mana yang tidak dapat ujian? Setuju tidak? Tapi kita butuh ending yang baik dengan berbaik sangka kepada Allah. Inna ana dhanni abdi bi abu, tergantung prasangka hamba. Tidak ada takdir buruk, sepakat. Kita hanya yang belum sampai kepada pemahaman kenapa Allah memberi episode ini. Paham ya? Jadi dekat-dekat aja dengan Allah. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah luar biasa, super. Salah dari saya yang super, karena waktu sudah jam 9:10, melawan itu dulu abdi ribu, kurang dekat berat tuh. Saya panjang, jalan ke Pacet, mau dipanjang-panjang, saya keburu macet.
Di situ mengikopea sakit ya. Nomor itu tamat. Penutup ikuti saya. Allahumma ya Allah nawwir qulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayah tiga petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya hidayah tiga petunjukmu binuri samsika cahaya matahari abadan selama-lamanya. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan perlihatkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Warjubna tiba'ah berikan tenaga untuk kami mengikuti. Wa arinal batila batila dan perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Warjubna sinaba berikan kekuatan kepada kami untuk kami mampu meninggalkan. Rabbana ada benar gaulmu gaulku semoga Allah memberikan hidayah untuk di tempat seperti apa kita bergaulah dimanapun kau berada, tapi bergaul seperti lebah yang Allah jadikan nama sebuah surat. Gender di mana wae tong-tong gendahan sedot positif biar buang airnya pun madu ketika sakit bukan menyakiti ketika lebahnya tapi menyembuhkan. Inilah unur ini menjadi seperti sarang berkah yang memberikan inspirasi positif dimanapun kapanpun bagi siapapun. Merunas Pak Munas. Saya PPD dan seluruh oknum yang bertugas mohon maaf dan keluarga menyampaikan salam yang di rumah. Walaupun tanpa disponsori Wongguan dan Marjan, ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Itu saja aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim walakum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.